Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, para ustazah, santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini, saat Allah makbulkan doa-doa kita di bulan Sya'ban, di hari Jumat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah dalam kondisi beribadah kepadanya. Dan kita berharap pula apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada sore hari ini adalah menyangkut tentang adab hutang piutang. Kalau saya tengok nih wajah-wajah berhutang aja semua. Ya, sama kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke konten adab-adab yang diajarkan oleh Islam dalam persoalan hutang berpiutang, ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan pegangan hidup, bahwa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini amat sangat berguna dalam menjalani kehidupan, apatah lagi yang bersangkut paut dalam persoalan harta. Kenapa? Karena hutang piutang itu selalu identik dengan harta, atau bahasa awaknya pitih mamiti. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana riwayat Imam Al-Bukhari ini adalah hadis yang sahih, bersumber dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, yaitu sahabat agung yang bernama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menginformasikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akhadha amwalan nasi, siapa di antara kalian yang mengambil harta orang lain, yuridu adaaha, dia mengambil harta orang lain itu dengan keinginan, dengan niat untuk mengembalikannya, adallahu anhu, Allah akan membantunya untuk mengembalikan harta yang ia ambil dari orang lain itu.
Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan waman akhazaha. Adapun siapa saja yang mengambil harta dari orang lain, yuridu itlafaha, ada keinginan di balik itu untuk tidak membayarnya, atau ada keinginan untuk tidak mengembalikannya, atau mengambil harta orang lain lalu ia gunakan harta orang lain itu untuk kepentingan pribadinya, maka apa yang akan terjadi? Atlafahullah, Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Nah, jadi ada dua konsep besar yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini. Yang pertama, siapa yang mengambil harta orang lain, dia ingin menunaikan kewajibannya terhadap apa yang ia ambil itu, Allah akan bantu. Tetapi apabila ada orang yang dengan sengaja mengambil harta orang lain tetapi tidak ada niat untuk mengembalikannya, justru ia memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan tidak mengembalikan kepada orang tempat dia mengambil harta itu, maka dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini prinsip yang harus kita pegang dalam hubungan muamalah yang terhubung kait dengan persoalan harta. Nah, di dalam komentar terhadap hadis ini, wa fi hadzal hadis, dari hadis yang kita baca ini, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengkhabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang apa? Langsung di sini dijelaskan oleh komentator, di antaranya Syekh Nuruddin Itir, bi fadlil madin alladzi yanwil wafa'a bidainihi. Jadi hadis yang kita baca tadi itu arahnya adalah bahwa Nabi memberikan informasi kepada kita tentang betapa agungnya, betapa mulianya orang yang berhutang apabila dia berniat mengganti, membayar dengan hutang yang telah ia ambil tadi. Jadi artinya di sini mengambil harta orang lain itu tafsirnya adalah berhutang. Jadi siapa yang dia terpaksa berhutang ke orang lain, namun ada keinginan yang kuat untuk membayar, maka di sini disebutkan oleh Nabi, Allah sendiri yang akan membantu untuk dia membayarnya. Nah, tapi ini berangkat dari niat bahwa dia berhutang itu betul-betul demi hajat kebutuhan darurat hidupnya. Kalau tidak berhutang mungkin nanti dia akan bermasalah. Ada hal yang akan terjadi yang mengganggu perjalanan hidupnya, maka dia terpaksa berhutang. Lalu ada niat di dalam hati untuk membayarnya. Ya Allah, benar-benar akan aku bayar ini ya Allah. Kondisinya sekarang saya harus terpaksa berhutang. Maka ketulusan niat untuk membayar ini Allah sendiri nanti yang akan membantunya. Nah, ini sudah sering kejadian ini ibu-ibu sekalian. Jadi kalau memang motivasi berhutangnya seperti itu. Nah, cuma kan masalahnya di kita ini ada mental yang suka berhutang padahal bukan hajat yang sangat ia perlukan, namun tetap juga berhutang. Apa contohnya? Nih ibu-ibu nih banyak perangai nih kayak gini nih. Panci berhutang juga, piring berhutang juga, baju daster yang harganya 20.000-nya dihutangi juga. Nggak ada 20.000. Aduh, berarti sering ini. Masya Allah. Ada yang karah-karah tuh apa namanya Bu? Tupperware tuh, karah Tupperware tuh. Nah, itu kadang per bulan, setahun pula berhutang untuk Tupperware. Ini kadang saya aneh kok.
bisa rasanya untuk tidak berhutang tetapi dia berhutang. Nah, ini sebenarnya persoalan hutang ini ibu-ibu sekalian itu lebih kepada karakter. Ya, jadi kalau ya emang di ibu-ibu lah saya tengok banyak nih. Ya, datang tukang sayur katanya. Utang dulu Bu, 2.000-nya dihutang aja. Ya Allah. Jadi kasihanlah tukang sayur tadi, tak dijual nanti tak laku. Dijual ibu-ibu perumahan. Apa nama perumahan Bu? Hobinya berhutang gitu kan. Jadi hati-hati ya. Ibu-ibu, hati-hati kita hidup ini. Ya, jangan berhutang jika tidak kebutuhan yang mendesak. Nah, kemudian lanjutan dari hadis tadi diuraikan kembali wabil ma'wa'id. Jadi dari hadis tadi ada semacam al-wa'id, janji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ancaman terhadap orang yang berhutang tetapi tidak ada niat untuk mengembalikan. Ndak usah ajalah bayar, cari-cari alasan, atau tak usah ajalah bayar, nampak-nampaknya nanti ibu tuh akan ridho. Ada Bu yang seperti itu? Ada, pengalaman berarti ya. Jadi dia misalnya berhutang, nanti dengan asumsi pribadi ya katakan nggak usah aja lah dibayar, nanti ibu tuh redho itu katanya. Jadi itu sudah berangkat dari niat yang salah. Ya, berangkat dari niat yang salah, maka orang-orang yang seperti ini semakin dia berhutang punya niat yang salah seperti ini, terlilit oleh hutang dengan si fulan, akan terlilit lagi dengan hutang si fulan, akan terlilit lagi dengan hutang dengan si fulan. Akhirnya hidupnya berlilit dengan hutang sehingga mati nanti. Yang terjadi apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Yang terjadi ketika ia mati, ditunda hisabnya sampai dia melunasi hutangnya tadi. Nah, kalau tidak bisa dia melunasi karena pada hari kiamat, pada saat terjadinya hisab, pada saat kita tegak di hadapan mahkamah pengadilan Allah, la dinar wala dirham. Tidak ada lagi mata uang yang kita pegang. Dengan apa awakna akan membayar hutang itu? Maka yang terjadi adalah amal kita diserahkan kepada orang yang tempat kita berhutang tadi. Setelah diberikan amal, habis amal awak, tidak ada yang akan diberikan lagi. Akhirnya dosa dia yang kita tanggung. Coba, hanya gara-gara taper, hanya gara-gara hanya gara-gara jilbab waduh lo ibu-ibu kok ndak tahan nampak ibu tuh bajilbab baru, nyon ndak bajilbab baru loh. Asalkan bajilbab baru biarlah hutang. Aku karakter yang salah, orang-orang modeko harus dimandikan dengan air 7 kembang supaya hilang setan-setan hutangnya itu. Jadi yang pertama ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita amalkan, yakini dan patrikan pesan Nabi dari apa yang kita bacakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bersumber dari siapa tadi? Abu Hurairah. Nah, lalu yang kedua ibu-ibu sekalian dan anak-anak para santriwati yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah hidup kita ini punya kehormatan dengan tidak berhutang kalau bisa. Kenapa? Karena seperti apapun kita berhutang atau kepada siapapun kita berhutang, sekalipun kepada orang baik yang barangkali mungkin dia bisa ridha, bisa melapangkan hatinya, atau mungkin dia nanti akan merelakan dan mengikhlaskan, tetapi walaupun demikian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa berhutang itu hammum bil lail
wa zullatum bin nahar. Hamum bil lail itu semacam humum, ada keluh kesah di dalam diri kita di saat malam, wa zullatum bin nahar, dan ketika di siang hari kita merasa hina. Nah, itu orang yang punya karakter seperti ini sebenarnya bagus. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada keinginan untuk supaya segera lepas dari hutang. Maka pada prinsipnya selagi kita bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Ayah saya juga itu dulu pesannya ke saya. Nak, sekali hidup nak, kalau bisa jangan berhutang. Kalau bisa. Tetapi kan kini payah untuk tidak berhutang tadi. Ya, makanya saya bilang wajah ibu-ibu ini wajah berhutang semua saya tengok ini. Ya, apa ada hutang daster bu? Hah? Ada hutang Tupperware? Setidaknya aku lihat. Jujur sekali bu nih ya, kalau kuali ada ya Allah. Bahkan dikredit pula 12 bulannya bu. Nah, jadi kalau mampu kita mengelak dari berhutang, maka elakkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena secara fitrah orang yang berhutang itu malam harinya terganggu tidurnya, dan siang harinya apatah lagi bertemu dengan orang yang meminjamkan kita dana itu, merasa kita ini ada yang rasa tidak enak. Saya begitu juga bu. Jadi alhamdulillah seumur hidup saya 36 tahun sekarang, masih sah disebut 36 ini bu. Yang jangan 26 tahun. Ya, saya cuma 2 kali berhutang. Ini pelajaran bagi kita. 2 kali berhutang. Pertama ya, ada berhutang yang memang saat itu harus berhutang. Ya, karena kalau pergi berhutang ke bank itu bunganya lagi. Ya, dan banyak hal yang dipertimbangkan, akhirnya dapat berhutang kepada salah seorang hamba Allah yang soleh. Ustadz silahkan, ini ada dana sekian, keperluan Ustadz itu silahkan saya berikan kemudahan. Berapa Ustadz mampu bayar, kalau tak mampu ya silahkan, tak masalah. Jadi kalaupun nanti Ustadz mati sebelum saya, katanya didoakannya pula saya mati. Seberapa sisanya saya ikhlaskan. Kan enak itu bu. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Saya bertekad, ya Allah, saya darurat, saya berhajat betul. Ya, saya menghindari riba. Alhamdulillah engkau pertemukan dengan hamba Allah yang soleh ini. Bantu aku dengan kemahakayaanmu ya Allah untuk melunasi hutang ini. Besar bu. Ya, akhirnya 11 bulan selesai. Jadi dalam targetnya 3 tahun, tapi 11 bulan selesai. Jadi ternyata kalau ada keinginan kita membayar itu, Allah bantu. Tidak tahu entah dari mana datang aja dia. Cobalah nanti pasang niat yang baik, ada di bawah pintu ibu nanti ketemu itu. Ya, yakin itu? Yakin. Yakinnya agak-agak senyum saya tengok. Ya, jadi ada pengalaman hidup yang harus kita bagi. Dan sekarang saya juga seperti itu. Nih sekarang saya ada hutang juga nih. Kan nampak dari wajah saya nih bu, tertulis kan hutang gitu. Nah, tapi saya yakin saya bertemu dengan hamba Allah yang soleh. Setelah ke beberapa titik juga saya cari, ternyata dipertemukan dan dimudahkan dengan hamba Allah yang soleh. Allahu yahfazuhu, semoga Allah menjaganya. Dan insya Allah kita bertekad dengan hadis yang kita baca tadi, Allah akan membantu. Nah, tetapi ini ya, nanti kita masuk kepada konten-konten adab-adab yang harus kita jaga dalam berhutang. Nah, itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu poin yang ketiga yang ingin kita uraikan adalah ternyata ayat yang paling panjang yang bercerita di dalam Al-Quran itu, ayat yang paling panjang itu adalah ayat yang mengatur tentang hutang piutang. Jadi ayat yang paling panjang itu bukan perintah untuk sholat, tidak. Ayat yang paling panjang diuraikan secara detail bukan tentang zakat,
bukan tentang aurat, bukan tentang apapun, tetapi yang paling detail, yang paling panjang 1 halaman penuh itu cerita tentang hutang piutang. Nah, ini adik-adik kita yang santriwati ini pasti hafal ini ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 280 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahullah falyaktub wal yumli lilladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa fal yumlil waliyuhu bil adli was tashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Udah lupa saya tuh. Coba Ustaz apa? Zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah wa ashhidu wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum wa ashhidu falaysa alaik. Ayo tanggung jawab lah, masa saya aja sendiri baca? Ini para penghafal Quran nih, saya aja baca sendiri nih. Apa Ustazah, apa santriwati? Lanjutkan. Ini hafalan lama ini, jarang diulang, lupa dia. Ya, apalagi ayatnya tadi? Falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Tamonong yang tak hafal. Ibu-ibu ni hafal lah dibaca Ustaz. Panjang tak Bu? Ndak hafal ayatnya kan? Apa lagi artinya? Panjang sepanjang itu tuh ayatnya tuh isinya adalah tentang etika hutang berpiutang tadi. Nah, apa saja konten-konten ya, poin-poin penting dari adab-adab yang harus kita jaga dalam hutang berpiutang itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah jangan lupa mencatat hutang piutang. Nah, inilah yang di dalam penggalan ayat pertama itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, berarti Allah menyentil kita.
Kalau benar-benar beriman kalian, ada setitik iman di kalbu kalian, apabila kalian berhubung kait dengan persoalan harta dengan orang lain, dalam persoalan hutang piutang, dengan masa tertentu hendaklah kalian catat. Nah, jadi adab pertama mencatat hutang piutang. Nah, seperti apa mencatatnya itu? Yang pertama, pihak pertama adalah Ibu Reni sebagai yang berhutang. Pihak kedua Ibu tadi Reni, kini Wati. Nah, jadi kalau ada nama yang sesuai dengan yang saya sebutkan, mohon maaf. Ini unsur kesengajaan. Ya, Ibu Reni. Ibu Wati, pihak kedua sebagai yang memberikan hutang. Pihak pertama berhutang daster 1 buah, ya. Masa dia daster juga dicatat? Ya dicatat, idealnya dicatat. Atau misalnya sejumlah uang berhutang sebanyak 1 juta rupiah dan akan dilunasi ila ajalim musamma. Apabila kalian hutang berpiutang, maka catatlah, dan hutang piutang itu ila ajalim musamma, ada waktu yang ditentukan. Tidak bisa pinjam hutang dulu beras 1 juta, ayolah bila dibayar hari kiamat. Tidak bisa. Ya, jadi tentukan waktunya, kira-kira kemampuan kita untuk membayar berapa lama, prediksi keuangan kita begini. Oh, berarti dalam 1 tahun saya lunasi maksimal hutang 1 juta tadi. Dan adab selanjutnya dalam hutang berpiutang tadi, berikan jaminan yang menyamankan orang yang memberikan pinjaman itu ke kita, yang kira-kira jika nanti tidak terbayar, nih jaminannya, bisa diuangkan, bisa dihargakan, atau bisa diambil. Kalaupun tak penuh, ya, sebanyak hutang yang kita ambil, maka setidaknya ini nanti akan menutup 80% atau 90%-nya. Apa yang bisa Ibu gadaikan? Terompah? Kulkas? Jadi carilah apa yang bisa digadaikan, benda yang berharga. Tetapi ini tidak syarat mutlak, tetapi ini dianjurkan, ya, kalau ada. Nah, kemudian dalam hutang berpiutang tadi ada 2 orang saksi laki-laki. Nah, jadi laki awak pun harus tahu, karena yang wajib membayarnya itu nanti adalah bukan suami, ya ibu lah. Ya ibu, tapi suami sebagai pemberi nafkah dia akan membantu ibu yang berhutang tadi. Karena kadang terpasu lo berhutang ibu-ibu kok, ya maaf cakap ya mungkin dek nafkah yang kurang tak cukup dah. Tapi jangan kecein laki di rumah nak, kecerita awak aja. Jadi terpaksa berhutang. Nah, kalau berhutang dalam kondisi seperti itu ya atas nama suami aja Bu. Tapi kadang-kadang istriku demi menjaga pula kan, menjaga suaminya dia yang berhutang. Maka ada 2 orang laki-laki yang menjadi saksi. Pihak yang pertama si fulan bubuhkan tanda tangan. Pihak yang kedua, saksi yang kedua si fulan bubuhkan tanda tangan. Tapi kalau kalian tidak mendapatkan 2 orang saksi, boleh 1 orang saksi laki-laki dan 2 orang saksi perempuan. Kenapa? Karena 1 orang laki-laki setanding dengan 2 orang perempuan. Jadi loh kok bisa begitu Ustaz? Nanti kita kaji kenapa bisa seperti itu. Nah, karena memang laki-laki ini boleh dia sampai 4 memiliki istri kan? Boleh? Yakin? Yakin ya? Asal jangan laki dan kan itu ada seorang ibu dulu ditanya, boleh menikah sampai 4 orang istri Bu? Kata kawannya, boleh asal jangan laki dan katanya. Jadi itu yang pertama, jangan lupa mencatat hutang piutang. Nah, kemudian yang kedua, jangan ada niat untuk tidak melunasinya. Nah, ini kita sudah bahas tadi. Siapa yang memiliki hutang tetapi ada niat untuk tidak melunasi, hidupnya sendiri dihancurkan oleh Allah dalam tanda kutip. Allah
buat kepayahan, kesulitan di dalam hidupnya. Maka kalau ada orang yang punya karakter seperti ini, maka kita sudah sampaikan tadi, maka setiap harinya pasti ada masalah yang melilit hidupnya. Hutang di sini, hutang di sini, hutang di sini. Nah, ya Bu ya, betul sekali itu. Nah, makanya kita selalu berdoa kepada Allah supaya jangan sampai dililit oleh persoalan hutang ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan yang terakhir itu artinya adalah aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari ghalabatid dain, dikalahkan oleh hutang. Nah, jadi hidupnya itu tutup lubang gali lubang. Nah, itu berangkat dari niat yang tidak baik dan tidak mau melunasi hutang tersebut. Nah, jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, harus muncul di dalam adab batin kita takut mati jika masih punya hutang. Nah, kalau bisa berdoa, ya Allah jangan matikan dulu ya Allah sebelum hutang lunas. Kalau boleh berdoa seperti itu, tapi nampaknya boleh saja. Ya, karena kita khawatir nanti persoalan hutang ini bisa menjadi masalah yang kita temui di akhirat. Nah, kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid itu Bu, ya, di antara bentuk syahid ya barangkali adalah ketika mati karena melahirkan. Mati karena melahirkan ini laki-laki apa perempuan? Perempuan, ya. Kalau seorang bapak mencari nafkah, dia mati dia gara-gara mencari nafkah tadi, itu syahid nak? Ini ibu-ibu yang nak sayang ke laki mati aja lu Ustaz gitu. Nah, jadi orang yang mati syahid itu di antara karunia yang Allah berikan kepada mereka ini, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah kecuali yang tak dilewatkan adalah hutang. Jadi kalaupun kamu mati syahid, dosamu habis, persoalannya selesai. Tapi kalau ada hutang, tunggu dulu, pending dulu. Persoalan hutang tidak bisa selesai begitu saja. Maka jangan mati kalau bisa jika masih punya hutang. Ya Allah, saya punya hutang sekian juta kepada si fulan, jangan matikan dulu ya Allah. Tapi kalaulah hari kau dibayar terakhir, besok kalau nak mati, matilah ya Allah. Nah, sanggup doa kayak gitu? Enggak. Nah, jadi prinsipnya adalah khawatir kita jangan sampai mati dalam keadaan berhutang. Nah, kemudian yang keempat, ini masih sikap batin. Jadi ada sikap adab zahir, ada adab batin. Adab zahirnya tadi kita tulis menulis, ya, ada persaksian, ada barang jaminan yang kita berikan. Lalu yang keempat, jangan merasa tenang jika masih punya hutang. Jadi jangan anggap sepele, itu artinya. Oh, ini kita ada beban berat yang harus kita selesaikan. Di mana di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi dinar, dia punya kewajiban dinar dan dirham yang harus dia bayarkan kepada orang lain, maka kalau dia tidak bisa menuntaskan itu selama ia hidup, maka qudhiya min hasanatihi, maka diambillah kebaikannya dan diberikan kepada orang tempat dia berhutang. Maka tadi kita sudah singgung juga sedikit, berarti tidak selesai di dunia. Ada persoalan lain yang menyangkut nanti di akhirat. Itu yang keempat. Jadi apa yang keempat ini? Jangan merasa tenang jika masih punya hutang. Targetkan hidup kita itu banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah agar Allah mampukan kita untuk membayar hutang tadi.
Nah, kemudian yang kelima, ini menyangkut adab zahir lagi. Jangan menunda-nunda melunasi hutang. Jadi kalau ada langsung bayar. Misalnya kita tidak dihadkan, tidak digariskan berapa per bulan. Kita punya hutang 10 juta misalnya. Maka adabnya adalah misalnya ada mampu kita sejuta segerakan. Ya mampu kita 700.000 disegerakan. Tapi enggak 700 rupiah dah. 700 rupiah itu langsung lo payah lo orang yang apa kan nanti. Jadi untuk lebih memudahkan karena Allah itu Nabi kita mengatakan kita harus juga memberikan kemudahan kepada orang tempat kita berhutang dalam artian minimalnya nominalnya mudah pula dia menghitung. Misalnya 50, misalnya 100 kan mudah menghitung itu. Nanti dia angsur dengan 100 rupiah, 200 rupiah itu tidak, justru akan membuat sulit. Padahal kita inginkan adalah hendaklah dipermudah. Nah, di sini dikatakan dalam riwayat Imam Muslim, begitu juga Imam An-Nasai, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matalul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu dia membayar hutang, mungkin sudah bisa dia mengangsur di luar dari kebutuhan hajat yang paling asasi di dalam hidupnya, tapi dia tidak membayar juga. Berarti dia pada saat itu sudah berbuat zalim. Mampu dia mengangsur tapi dia tak mau, berarti dia zalim. Itu hadap yang kelima. Lalu yang keenam, jangan menunggu ditagih. Nih, karena ada orang tempat kita berhutang itu Ibu, ketinggian adab, kebaikan jiwa dan kebersihan hatinya itu ndak tega dia meminta. Ada ndak ibu-ibu temukan itu? Ndak tega dia menanyakan. Saya punya senior di fakultas itu banyak dia memberikan hutang kepada orang lain tapi dia tak tega menanyakan itu. Nah, kebetulan pula orang baik ini berjumpa dengan orang yang gimana? Yang menanti-nanti ditagih. Oh, dia merasa, oh bapak itu kan tidak menagih ke saya, berarti tidak perlu nih. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Dia mampu sebenarnya membayar, mengangsur, tapi karena orang tak menagihnya, dia merasa tenang, merasa ini orang yang cilaku nih kayak gini. Saya menemukan orang kayak gini, Bu. Ya. Orang tempat dia menghutangi itu karena ketinggian adabnya malu untuk bertanya ke dia. Dia dimanfaatkannya kebaikan orang ini. Sehingga bertahun-tahun, berbilang tahun tak mau dia membayar. Kan dia belum nagih, berarti dia belum butuh dong. Ini orang cilaku nih kayak gini. Jangan jadi ibu-ibu cilaku. Ya. Allahu Akbar. Kok Allahu Akbar perlu Ibu ya? Ya. Na'udzubillah. Jadi jangan menunggu ditagih. Lalu yang ketujuh, jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran hutang. Dia ada tetapi ada yang akan dibayar, yang akan diangsurnya itu, tetapi dia mencari-cari alasan. Oh, ini uang sekolah anak nih, ini untuk beli ini rayukan masuk ke Ramadan akan datang. Aku Covid masalahnya kini jadi kambing hitam loh Covid. Dan lain sebagainya. Padahal ini hanya mengelak dari keinginan membayar. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan adab kepada kita di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, adkhalallahu azza wa jalla rajulan kana sahlan mustariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyanil jannah. Bahwa Allah memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual dan melunasi hutang. Nah, jadi jangan lari-lari, jangan elak mengelak. Ini udah ibu tukang sayur tuh udah bercucuran keringat sampai ke perumahan tuh sengaja dia kunci pintunya. Karena tidak mau bayar hutang. Kok adalah manusia yang setega itu ya.
Padahal ibu tuh kadang juga itu yang diharapkannya pula untuk makan. Berhutang pula terong agak dua mato, dua on. Berhutang pula ikan teri seon. La ilaha illallah. Tapi kalau yang gitu-gitu nih tidak ada nampaknya ibu-ibu nih. Saya tengok nih ibu-ibu kaya semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walaupun banyak utang. Nah, baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedelapan, jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit. Tak boleh kita remehkan. Sekalipun 100 rupiah barangkali. Kenapa? Di dalam riwayat Imam At-Tirmizi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min, ruh seorang mukmin itu mu'allaqatun bidainihi, tergantung, terhubung dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu dibayar. Nah, artinya ruhnya itu tidak tenang matinya nanti, tidak tenang beristirahatnya kalau dia masih punya hutang. Jadi hati-hati. Jangan-jangan jadi ruh bergenta. Maksudnya begitu, bergentayangan dalam artian masih terikat, terkatung-katung ya di dalam alam yang sudah Allah tetapkan tempat baginya, hanya bersebab karena dia belum membayarkan hutangnya. Jadi jangan sedikit pun pernah meremehkan hutang meskipun sedikit. Ya, sekali lagi meskipun sedikit. Lalu yang kesembilan, jangan pernah berbohong ke orang yang memberi hutang. Ya, karena kan orang yang pandai banyak membuat alasan di muka bumi ini adalah orang yang berhutang. Ya, itu pandai, itu lebih hebat daripada aktor dan aktris dalam berakting. Ya, ketika ditanya, oh saya begini, oh saya begini, oh kemarin sakit, oh banyaklah alasan. Padahal intinya tak membayar. Ya, saya pernah jumpa orang seperti ini. Ya, beralasan terus. Tetapi kita tengok handphonenya cantik pula dari handphone kita, motornya gagah pula dari motor kita, motor awak bitnya lah tinggi daripada itu. La ilaha illallah, nih kok tak mau bayar hutang. Ketika kita tanya, oh inilah. Akhirnya palak juga saya, Bu. Ang nio bahaya pun ndak. Dengkuyaan muncul. Nah, akhirnya itu kan kasar kita lagi jadinya kan. Ya astagfirullahalazim. Ini kadang terjadi kepada orang-orang yang tidak memiliki adab, karena dia berdusta, berbohong kepada orang yang memberikan utang. Nah, ini potensi ini besar kepada kita, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah hatinya, di mana Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan, innar rajula iza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seseorang jika berhutang, maka potensi berbicara dia akan selalu dusta. Ya, jadi kalau sudah banyak utang tuh melilit-lilit kita, kalau ngomong nanti ada kemungkinan berdusta, dan bila berjanji ada kemungkinan mungkir. Ini karakter yang akan muncul gara-gara banyak berdusta kepada orang yang memberikan kita utang tadi. Jadi hati-hati nih ibu-ibu ya, saya juga dan kita semua. Jadi yang kesembilan, jangan pernah berdusta atau berbohong. Nah, kemudian jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Jadi jangan berjanji, oh kadang karena segan kita minggu depan ya. Datang orang tuh minggu depan, lari dia. Nanti atau ketemu lagi, cari alasan lagi, berjanji-janji. Nah, berhati-hatilah kita. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janjimu karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau benar-benar ingin berjanji, benar-benar pula kita ingin menepati janji itu. Jangan selalu berbuat janji palsu. Nah, kemudian yang terakhir, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa doakan orang yang telah memberi kita utang. Jadi doakan dia, ya Allah sehatkan badannya. Ya, karena melalui perantara dia Allah
mudahkan hajat hidup kita. Maka saya ada 2 orang yang memberikan saya hutang itu sampai sekarang ibu-ibu, tak saya lepaskan mereka dalam doa-doa saya selagi saya sadar. Ya, saya sadar, saya ingat, ya, apabila selesai salat berdoa, ya Allah, ampunkan dosanya, mudahkan kehidupannya, sehatkan badannya, karena melalui dia yang engkau buka hatinya mau menolongku. Coba kalau dia tak dibukakan hatinya oleh Allah, dia tidak menjadi hamba Allah yang baik, dari mana kita akan bisa mendapatkan pinjaman? Karena ada satu suasana dalam hidup kita itu yang mewajibkan kita atau mengharuskan kita berhutang. Nah, maka ada orang yang mau memberikan kita sejumlah dana itu, maka banyak-banyaklah doakan ia untuk kebaikan. Lalu Ustaz, boleh tak kita doakan, ya Allah lembutkanlah hatinya supaya dia tidak menagih hutang ini dan mengikhlaskannya, boleh tak? Tidak boleh? Boleh apa enggak? Boleh, boleh aja ya. Boleh aja kata ibu tuh. Nah, jadi pada intinya kembalikan ke usulnya tadi. Kembalikan ke standar awalnya. Kita doakan kebaikan untuknya. Tanamkan niat di hati kita untuk membayar. Maka akan datang kemudahan yang Allah berikan. Itulah yang saya ceritakan tadi. Ada saja cara Allah untuk membantu kita untuk membayar hutang. Maka itu ya 4 poin penting. Yang pertama tentang hadis yang kita uraikan tadi, yang kedua tentang ayat yang kita sebutkan tadi, kemudian tentang perkara niat, kemudian tentang konten adab-adab yang harus kita jaga dalam transaksi hutang piutang. Nah, itulah barangkali ibu-ibu ya tema kita pada sore hari yang berbahagia ini. Tidak panjang-panjang, tidak lama-lama, yang penting hanya sampai selesai saja. Nah, ada pertanyaan yang ingin kita diskusikan, silahkan. Baik. Kita cek dulu mana yang bisa saya jawab ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya saudara kandung berhutang sekian tahun tapi tak mau membayar padahal kehidupannya mapan dan mampu? Ya haram. Ya, kalau ditanya hukumnya haram. Matalul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu, yang sudah kaya, yang bisa membayar tapi dia tidak mau membayar, maka itu adalah sebuah kezaliman. Dan setiap kezaliman itu berujung kepada dosa. Maka perilaku orang yang tidak membayar hutang bersebab padahal dia mampu, maka dia hukumnya haram dan dia berdosa. Dan ingat ya, rentetan ke bawahnya kan banyak tadi. Bukan hanya haram saja, tetapi di akhirat masih tergantung, masih harus diberikan, ya sekalipun saudara kandung, ya masih harus diberikan kebaikan kita kepada orang tempat kita berutang tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kawan yang punya hutang, kita minta orangnya marah. Kalau kawan yang punya hutang, maksudnya tempat orang, tidak joleh pertanyaannya. Kalau kawan yang punya hutang kita minta orang tu marah, apa ceritanya kini ke?
Oh, kita berhutang ke si fulan. Saya berhutang kepada Ustazah Silvi. Lalu Ustazah Silvi tanya ke saya, kapan bayar hutangnya? Saya pula yang marah. Cilako. Ya. Ya berdosa. Sudahlah dia membantu kita tuh marah pula kita ke dia. Bukannya mendoakan, ya berdosa kita. Ya berdosa dalam artian kita memarahi orang tempat kita berhutang itu, keluar ungkapan-ungkapan yang kotor, keluar tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, ya kemudian memarahinya. Ini adalah salah satu daripada bentuk kefasikan. Fasik namanya itu. Ya, fasik itu adalah orang yang melakukan sebuah dosa berterus-terusan sehingga terkikis sifat takwa dari dirinya. Nah, sudah gimana? Ya dia ditanya marah pula ya, tak mau pula membayar. Ya maka akan dia pertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Seperti apa nanti saya jelaskan karena tadi ada ada pertanyaannya tentang itu. Itu bahasa saya aja tuh Bu. Yang cilako tuh bahasa Ocu cilako kok apa lah istilahnya ya. Paham aja lah Bu tuh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tidak kita berhutang untuk mengadakan acara akikah yang mewah? Ikokonya nak mampu tuh tapi sok-sok. Nah, tuh jawabannya tuh. Kembali kita kepada hukum akikah. Akikah itu sunnah. Ya, sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Kalau dapat anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau 1 anak perempuan 1 ekor kambing. Berapa kita mampu? Dapat 1 ekor anak. Dapat 1 orang anak laki-laki, mampunya cuma 1 kambing nggak masalah. Padahal kan dianjurkan 2, tapi mampunya cuma 1. Tapi kalau tak mampu ya sudah, jangan dipaksakan. Ini ndak demi menjaga gengsi berhutang ke sana kemari, dia tak mampu. Dibuat pula acara yang mewah. Ini tidak boleh. Ini menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena hukum awalnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Misalnya mampu dia pada hari ke-7, disunahkan hari ke-7, tak bisa hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, dan kalau tak mampu juga kapan bisa dan kapan dia mampu. Tetapi jangan memaksakan diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, hanya karena gengsi, gaya, buat yang mewah-mewah, setelah itu bahaya-haya hutang. Tahu bahaya-haya hutang? Bahaya-haya hutang payah membayarnya, berarti kita mencampakkan, ya meletakkan diri kita pada persoalan yang sangat rumit nantinya. Ini bermasalah. Ya, jangan pernah dilakukan yang demikian itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana kalau kita yang menagih hutang tapi berbohong supaya yang berhutang membayar hutangnya kepada kita, berdosa apa tidak? Berdosa. Ya. Berbohong tuh dosa. Ya jangan juga tanya oleh berdosa. Ibu kok. Iyyakum wal kaziba, jauhilah oleh kalian berdusta. Fa innal kaziba, apa hadisnya itu? Iyyakum wal kaziba fa innal kaziba akzabul hadis. Ya, hati-hatilah kalian berdusta. Ya, karena kedustaan itu adalah seburuk-buruk perkataan. Maka apapun alasannya, ya dalam apalagi dalam meminta hutang ini tidak perlu berbohong. Ya, ada banyak cara yang baik. Jadi tujuan yang baik juga harus dengan cara yang baik. Ini kan tujuannya baik, maka cari pula cara yang baik. Oh, bayarlah hutang nih, suami saya lagi sakit, padahal suaminya tidak sakit dah. Itu berdosa kita tuh, ya. Iyo sakitnya Ustaz, tapi maksudnya sakit hati lah kira tuh. Itu lain cerita lah gitu kan. Yang namanya
kata-kata sakit tuh orang pahamnya sakit yang terguling dan lain sebagainya, yang butuh biaya berobat dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita berdusta untuk meminta hutang yang menjadi kewajiban orang lain untuk dibayarkan kepada kita. Jadi carilah cara yang baik, tidak harus dengan berbohong. Jadi dia tanya aja Bu, ya. Jadi saya alasan tidak boleh berhutang. Ya, tidak boleh berbohong. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara Allah menghancurkan dalam tanda kutip orang yang sengaja mengambil harta atau hak orang lain? Ada dua bentuk. Yang pertama, bita'sirihi, Allah buat kesulitan dalam hidupnya. Nah, jadi sekali berutang, beko berutang lo balik. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya dililit oleh hutangnya tadi, sehingga diangkat, dicabut oleh Allah ketenangan dalam hidupnya. Padahal yang wak cari hidup kau ketenangan jiwa. Biarlah miskin Bu, asal jiwa tenang. Tapi kayu, tapi tidak bisa lolok. Macam mana tuh? Ya, takut nanti harta dicuri, mobil 5 buah dibawa hilang, bini dilarikan orang karena terlalu cantik. Ya, anak ini takut, galau, khawatir berlebihan, berarti Allah sudah mencabut ketenangan jiwa. Ini yang kita khawatirkan. Orang yang sudah kehilangan ketenangan jiwanya di dunia ini, dia sudah kehilangan surga sebelum mendapatkan surga yang asli. Ya, surga di dalam jiwa waktulah yang wak jago tuh Bu. Ya, tenang, tentrang hidup. Kok makan batambu, kok lalok bakaru, kok buang air lasu. Paham maksudnya tuh? Nah, Bu kalau ceramah ku campur-campur bahasanya. Dua so Minang, so Batak, bahasa Acu gitu kan. Nah, jadi kan tenang, nyaman jiwa kita itu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Atau cara Allah menghancurkannya bisa jadi di akhirat nanti. Ya, tidak di dunia tetapi di akhirat. Apa dia? Akhirnya kita tak punya uang lagi pada hari akhirat nanti. Seluruh amal kita bisa berpotensi habis demi membayarkan hutang tadi, dan bisa jadi nanti ya Allah menghukumnya, mengazabnya di mana dosa orang itu yang kita ambil. Nah, coba. Makanya harus ada sebelum mati itu kita sudah menuntaskan perihal hutang piutang. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nuruddin Itir di dalam kitabnya I'lamul Anam yang menjelaskan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram ya. Jadi ada dua bentuk penghancuran yang Allah berikan kepada orang yang sengaja tidak mau membayar hutangnya tadi. Baik, Ustadz, bagaimana cara menyikapi jika seorang anak berhutang kepada orang tua, tetapi orang tua sudah mengikhlaskan, kalau ada dibayar, kalau tidak sanggup bayar tidak membebankan, dan kondisi keuangan si anak masih pas-pasan? Ada dua pertanyaan. Satu, apakah anak wajib membayar atau tidak? Maka harus basi jaleh basi luruh. Tahu tuh istilah itu Bu? Nah, jadi kalau biasanya kalau orang tua ke anak tuh banyak mengalahnya Ibu. Ya, anak udah mencari, ya udah lepas dari tanggungan kita, tapi ada kala dia berhutang kepada kita. Nah, apakah anak wajib membayar atau tidak? Yang namanya hutang tetap wajib dibayar. Ya, kalau mampu dia segerakan membayar. Tapi kalau sudah dialas pada akhirnya oleh orang tuanya, kalau ado piti bayena, kalau tak ado, ya yang namanya hati orang tua itu lebih lapang daripada alam raya ini Bu, dan lebih dalam daripada samudra. Iya kan? Anak kandung sendiri tak mungkin lah. Biarlah nak, daang bayena di akhirat kita berurusan nak. Ado ndak kira-kira tuh? Jarang ya. Kalaupun ado mungkin tipe orang tua salah asuhan mungkin itu. Ya, jadi kalau sudah dialas seperti itu ya tidak masalah. Berarti sudah ada keikhlasan dan keridhaan. Tapi sang anak harus tahu diri. Sudahlah sejak di dalam perut menyusahkan lagi. Laba bini pun menyusahkan
Kan ada juga orang anak-anak yang seperti itu. Bukannya dia memberikan bakti kepada kedua orang tuanya, justru semakin hari memberikan masalah ke orang tuanya. Jadi ini adik-adik ya yang dalam masa akan tumbuh berkembang besar, jangan sampai seperti itu nanti. Jadi niatkan dalam hati apa yang kita bisa berikan kepada orang tua. Jangan lagi tangan di bawah, tapi tangan di atas. Maka semakin di atas tangan kita membantu orang tua, Allah bukakan rezeki untuk kita. Maka apa kata, ini bukan hadis, bukan ayat, perlakukanlah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezekinya para raja. Ya enggak? Jadi perlakukan orang tua. Berapa kita mampu beri orang tua? Ya 500.000 per bulan. Diganti sama Allah 5 juta. Ya, saya merasakan itu, Bu. Kadang-kadang tidak ada uang, tapi kita harus memberi ke orang tua. Ya, dan ketika memberi ke orang tua itu orang tua tuh berdoa. Dan doa orang tua makanya saya tak pernah risau hidup ini selagi masih ada ayah dan mak. Karena doa mereka bertuah untuk kita. Ya, ketika ayah saya meninggal kemarin runtuh saya, Bu. Tapi syukur juga lah masih ada satu mak lagi yang mendoakan. Kalau sudah tak ada mak lagi, siapa yang mendoakan kita? Kita nih hidup menumpang tua terhadap doa orang tua kita. Jadi hati-hati ibu-ibu, jangan berkata kotor ke anaknya. Setan kau nak, berarti jadi setan anak tuh nanti. Dan kau adalah maknya. Allahu Akbar. Ya, pertanyaan kedua, apakah Allah memberikan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau dia niat membayar, Allah berikan kemudahan. Kalau memang di awal dia sudah niat tak membayar, karena mak den ya mengalurkan dan bayar kecil. Itu berarti ada niat yang tak elok. Hilang-hilangkan niat itu. Walaupun pada ujungnya kita tahu orang tua kita akan mengikhlaskan, tetapi tunjukkan bahwa kita ini anak yang bertanggung jawab. Jangan, itu bahasa saya tadi. Sudahlah sejak dalam perut lagi, susahnya orang tua itu dibuat sampai pula bini pun masih menyusahkan orang tuanya. Jangan sampai seperti itu. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana adab dan etika diambil menagih hutang? Terkadang sudah ditagih berkali-kali tapi selalu ada alasan, bahkan sampai diblok di sosial media. Kok ibu-ibu apa namanya, kok ibu-ibu yang punya Facebook ini. Padahal alasan ditagih karena sudah jatuh masa tempo dan yang memberi hutang lagi membutuhkan dana tersebut. Mohon penjelasannya, syukran wa jazakallahu khair. Mantap pula ibu, kok pandai bahasa Arab. Syukran wa jazakallahu khair. Jadi ceritanya ini etika yang diambil menagih hutang. Ya, jadi etika kita tetap buat adab yang santun. Ya, walaupun dia mungkin ya itu tadi lari-lari dari kewajibannya, tetapi etikanya tetap kita mengucapkan bahasa yang baik, jangan berdusta, jangan menghardik, dan jangan melakukan perbuatan yang berujung kepada dosa. Awas kalau tidak kau bayar, datang saya ke dukun, saya cabut tali jantung kau. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh ya. Jadi kalau memang dia, ya itulah rumitnya persoalan hutang piutang ini. Makanya kok bisa berhindar. Ya, bahkan betapa banyak orang yang akrab, yang saling menyayangi bisa jadi bermusuhan gara-gara hutang. Maka kalau bisa, ya walaupun kita butuh dan kita tetap tagih dengan yang baik, adabnya adalah selalu dengan kebaikan. Tetapi ketika dia tidak mau membayar dengan alasan yang mengada-ngada, biarkan, serahkan urusannya kepada Allah. Dan ingat satu hadis Nabi, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan berikan kemudahan baginya. Jadi ketika kita meminjamkannya itu kan kita sedang memberikan kemudahan kepada orang lain. Tertutup di pintu ini, di pintu yang lain terbukanya nanti. Yakinlah itu. Ya, saya yakin itu. Jadi ketika saya minta ke orang yang berutang ke saya, tak mau dia, Allah bukakan pintu-pintu yang lain untuk menutup hajat kebutuhan kita. Kenapa? Karena dulu kita berangkat membantu dia dengan niat yang tulus. Ya, jadi tetap jaga adabnya. Bagaimana cara Allah menghancurkan orang yang sengaja mengambil? Ini udah tadi ya. Ini lagi.
apa pendapat Ustadz mengenai amarta, mekar, DLL? DLL-nya apa nih? Dan lain-lain. Tahu saya. Amarta itu adalah satu kelompok yang meminjamkan uang dengan bunga tidak terlalu banyak. Dan amarta ini, amarta ya, ini katanya syariah. Kalau yang berhutang meninggal saat masa pembayaran dalam keadaan masih berhutang, maka hutang tersebut dianggap lunas. Ya kalau begitu kan ada kesepakatan, tak masalah, matilah capek. Ya. Tapi kalau ternyata apapun yang berujung kepada bunga, ya walaupun hadisnya ini masih dipertentangkan kesahihannya oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang melahirkan tambahan itu riba. Berhutang, saya berhutang kepada ibu 1 juta. Lalu ibu mensyaratkan ke saya bayarnya nanti 1.500.000. Nah, tambahan 500 itu riba. Nah, walaupun hadis ini ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, namun artinya kalau ada tambahan ya tentu itu riba. Nah, kalau memang uang dengan bunga gimana ini tidak jelas. Meminjamkan uang dengan bunga tidak terlalu banyak dan sekete itu bunga tetap haram. Ya, tapi kalau misalnya yang berhutang meninggal saat pembayaran, maka hutang tersebut dianggap lunas ya tidak masalah. Ya berarti ada ribanya dikit, ada syariahnya dikit. Nah, bukan murni syariah nih seperti ini. Ya, jadi ya itu yang bisa kita jawab. Jadi kalau masih ada bunga berarti riba. Tapi kalau dimaafkannya, kalau mati nanti akan dilunaskan ya tidak masalah. Ya karena sudah ada niat yang baik seperti itu. Berarti hanya saja ini belum agaknya murni syariah. Maka hati-hati juga ya, tengok-tengok juga kadang menjual-jual nama syariah ternyata mencekik juga. Ya hati-hati. Ya berbeda nanti kasusnya kalau kita ke bank syariah ada prosedur tertentu sehingga tidak jatuh kepada riba. Nanti di suatu saat akan kita bahas pula. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa hukumnya jika kita berhutang pada bank yang menentukan bunga riba dan uangnya digunakan untuk membuka usaha? Ya tadi. Ya. Apa hukumnya tadi? Ya, bank-bank konvensional itu kalau pinjam meminjam yang berujung kepada adanya tambahan saat pembayaran berarti riba. Mau digunakan untuk modal usaha, mau digunakan untuk makan, mau digunakan untuk beli mobil, beli motor, semuanya berpotensi khawatir kita nanti itu menjadi haram. Baik, itu pertanyaan yang sudah masuk, yang saya coba jawab dengan sesederhana mungkin, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang penting kita berdoa kepada Allah, kalau ya Allah jika aku memiliki hutang maka bayarkanlah hutang-hutangku ya Allah, mampukanlah aku untuk melunasinya. Dan kalau bisa untuk tidak berhutang, ya Allah ya kayakan aku dengan segala karuniamu sehingga aku tidak harus berhutang. Nah, banyak-banyaklah berdoa seperti itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan barangkali ini jawaban karena ini direkam dan diupload di channel terkenal, ya barangkali nanti ada jawaban-jawaban saya ini yang tidak sesuai pada tempatnya. Sangat terbuka kepada alim ulama untuk meluruskan di mana ada kekeliruannya. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.